Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Masburi dengan NPM 2008-10-174 akan membahas mengenai tugas terstruktur 3, matematika diskrit, himpunan, dan proposisi logika pada game Plants vs Zombie. Yang pertama, saya harus membagi himpunan objeknya menjadi keempat himpunan, di mana himpunan pertama terdiri dari zombie A, B, C, D, dan E. Himpunan kedua terdiri dari zombie A, B, C, F, G, dan H. Kemudian himpunan ketiga terdiri dari zombie A, B, C, E, I, J, K, dan L. Kemudian D4 terdiri dari zombie A, B, C, E, M, N, O, dan P. Sehingga didapatkan 4 himpunan seperti ini. Yang kedua, diagram Venn. Yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi di sini sama dengan irisan, di mana ada 3 zombie yang sama dalam semua hari, yaitu zombie A, B, dan C. Kemudian disjungsi. Disjungsi di sini sama dengan gabungan, sehingga semua himpunan tadi digabung menjadi satu. Yang ketiga yaitu komplement. Komplement di sini adalah jenis zombie yang tidak termasuk ke dalam 4 himpunan tadi, yaitu zombie H, R, S, T, dan U. Yang ketiga, kardinalitas. Kardinalitas di sini terbagi menjadi inklusi dan eksklusi. Pada inklusi, kita menggunakan rumus A gabungan B gabungan C gabungan D, sehingga didapatkan A ditambah B ditambah C ditambah D dikurang A irisan B dikurang A irisan C dikurangi A irisan D dikurangi B irisan C dikurangi B irisan D ditambah A irisan B irisan C ditambah A irisan B irisan D ditambah A irisan C irisan D ditambah B irisan C irisan D dikurangi A irisan B irisan C irisan D, sama dengan 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 dikurangi 3 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 4 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 dikurangi 3 sama dengan 16. Sehingga total semua zombie dalam keempat himpunan adalah 16. Sehingga inklusinya didapatkan 5 jenis zombie di hari ke-1, 6 jenis zombie di hari kedua, 8 jenis zombie di hari ketiga, 4 jenis zombie sama di hari ke-1 dan ketiga, 8 jenis zombie di hari keempat, 4 jenis zombie sama di hari ke-1 dan keempat, 3 jenis zombie sama di semua hari. Jenis zombie dalam semua hari adalah 16. Kemudian eksklusi. Eksklusi didapatkan dengan menggunakan rumus total jenis zombie dikurangi semua jenis zombie dalam keempat hari, yaitu 21 dikurangi 16 sama dengan 5 jenis zombie yang tidak keluar dalam 4 hari. 21 ini kita dapatkan dari himpunan semesta tadi, dan 16 ini adalah semua zombie dalam 4 hari. Dua, proposisi logika. Proposisi logika terdiri dari konjungsi, disjungsi, dan negasi. Yang pertama kita bahas adalah konjungsi. Zombie D keluar dari 1 adalah P, zombie G keluar dari 2 adalah Q. Sehingga konjungsinya zombie D keluar dari 1 dan zombie G keluar dari kedua, atau P dan Q. Kemudian disjungsi. Zombie A keluar dari kedua adalah P, zombie C keluar dari ketiga adalah Q. Sehingga zombie A keluar dari kedua atau zombie C keluar dari ketiga, P atau Q. Kemudian negasi. Negasi adalah perlawanan. Zombie K keluar dari ketiga adalah P. Zombie K tidak keluar dari ketiga adalah negasinya P. Karena zombie K harus keluar dari ketiga. Jika tidak keluar dari ketiga, maka dia bernilai salah.
Kemudian yang kedua yaitu ekuivalensi logika. Ekuivalensi logika yaitu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Misal, jika menang di die 1, maka akan berlanjut ke die 2. Jika P maka Q. Zombie A tidak keluar di die 1 atau zombie B keluar di die 2. Negasi P atau Q. Sehingga ekuivalensinya jika P maka Q ekuivalensi dengan negasi P atau Q. Dibuktikan dengan tabel kebenaran sebagai berikut. Kita cacah P menjadi true true false false, P-nya true false true false. Negasi P-nya yaitu kebalikan dari P, kebenaran P-nya. Sehingga didapatkan jika P maka Q-nya adalah true false true true, negasi P atau Q yaitu true false true true. Sehingga jika dilihat keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Kemudian yang ketiga, kontraposisi, converse, dan inverse. Di sini saya menggunakan pernyataan, jika menang di die 1, maka akan berlanjut ke die 2. Jika P maka Q. Menang di die 1 adalah P, lanjut ke die 2 adalah Q. Kontraposisi di sini menyatakan balikan dari negasi pernyataan implikasi. Sehingga jika negasi Q, maka negasi P. Atau jika tidak lanjut ke die 2, maka kalah di die 1. Kemudian converse adalah balikan dari pernyataan implikasi. Jika Q, maka P. Atau jika lanjut ke die 2, maka menang di die 1. Kemudian inverse. Inverse adalah negasi dari pernyataan implikasi. Jika negasi P, maka negasi Q. Atau jika kalah di die 1, maka tidak lanjut ke die 2. Yang keempat, tautologi dan kontradiksi. Tautologi adalah pernyataan majemuk yang nilai kebenarannya bernilai benar semua. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan jika menang di die 1, maka tidak berlanjut ke die 2 atau menang di die 1. Jika P, maka negasi Q atau P. Untuk membuktikannya, saya jabarkan terlebih dahulu, yaitu membuat tabel P, Q, dan negasi Q-nya. Kemudian, jika P, maka negasi Q nilai salah, benar, benar, dan benar. Ini masih belum memenuhi syarat tautologi. Kemudian saya tambahkan di sebelah kanan atau P, sehingga semuanya bernilai benar, sesuai dengan syarat tautologi. Kemudian kontradiksi. Kontradiksi di sini adalah pernyataan majemuk yang semua nilai kebenarannya bernilai salah. Sebagai contoh, saya menggunakan zombie D tidak keluar di hari ke-1 dan zombie G keluar di hari ke-2, tetapi zombie D keluar di hari ke-1. Negasi P dan Q dan P. Untuk membuktikannya, saya jabarkan terlebih dahulu dengan P, Q, dan negasi P-nya. Kemudian negasi P dan Q-nya. Seharusnya di sini sudah cukup. Namun, saya ingin menyamakan dengan tautologi yang terdiri dari 3 variabel. Sehingga negasi P dan Q dan P-nya semuanya bernilai salah, sesuai dengan syarat kontradiksi. Yang kelima, yaitu argumen berantai. Argumen berantai di sini adalah pernyataan majemuk dari keempat himpunan yang telah saya buat di atas tadi. Sehingga menghasilkan yang pertama, zombie A keluar di semua hari. Yang kedua, tidak ada zombie A tidak keluar. Yang ketiga, zombie B juga keluar di semua hari. Kemudian yang keempat, oleh karena itu, tidak ada zombie A dan B tidak keluar di semua hari. Ketiga, fungsi predikat. Fungsi predikat ini sama dengan logika predikat, yang merupakan perluasan dari logika berposisi. Dan objek yang dibicarakan berupa anggota kelompok. Di sini saya memiliki 3 contoh. Yang pertama,
A terbalik D1, P D1 menyatakan semua zombie pada variabel D1 keluar pada hari ke-1. A terbalik D1 ini menyatakan semua zombie pada variabel D1. Kemudian P D1 menyatakan keluar pada hari ke-1. Yang kedua, E D2 tidak sama dengan D1. Menyatakan ada zombie di D2 yang tidak sama dengan zombie di D1. E D2 sama dengan ada zombie di D2. D2 tidak sama dengan D1 menyatakan yang tidak sama dengan zombie di D1. Kemudian E D4 N atau O menyatakan untuk beberapa zombie di D4 yaitu zombie jenis N atau O keluar berikutnya. E D4 menyatakan untuk beberapa zombie di D4 N atau O jenis zombie N atau O yang akan keluar berikutnya. Di sini saya telah menyediakan link game Plants vs Zombies yang telah saya upload di Google Drive saya. Kemudian link video game yang ada di YouTube mengenai variabel D1, D2, D3, dan D4. Dan daftar pustakanya saya ambil dari web plantsvszombie.com. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.